Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemu lagi dengan kami dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Judul yang akan kami angkat pada subuh hari ini yaitu Rasulullah bukan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mutlak, yang gaibul gaib, yang sirru sir, yang unlimited, undefinisi dan undeskripsi, menjelaskan dalam salah satu hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, tapi aku ingin dikenal, maka kuciptakanlah makhluk supaya mereka mengenalku." Hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung diturunkan kepada Rasulullah Muhammad tanpa lewat perantaraan malaikat Jibril. Dalam hadis qudsi tersebut, Allah menjelaskan bahwa Dia yang maha rahasia, yang Malik Yaumiddin, yang ada di puncak langit akhirat tertinggi, ingin dikenal, ingin diketahui, maka Dia menciptakan makhluk. Setelah menciptakan makhluk, Dia menciptakan sebuah sistem yang kami namakan sistem wasilah. Sistem wasilah ini terdiri dari wasilah itu sendiri dan rasul pembawa wasilah. Jadi sistem itu memang sengaja dibuat oleh Allah supaya dia dikenal oleh makhluknya, dia dikenal oleh manusia. Apa itu wasilah? Dalam surat Al-Baqarah ayat 1 dijelaskan, Alif Lam Mim. Dalam terjemahan Quran Mushaf, Alif Lam Mim itu tidak diterjemahkan. Namun kami bongkar rahasianya, bahwa sebenarnya Alif Lam Mim itulah wasilah yang dipakai Allah supaya dikenal oleh manusia. Alif Lam Mim itu terdiri dari 3 huruf. Alif adalah nur Allah, Lam adalah nur malaikat Jibril, dan Mim adalah nur Muhammad. Ketiga nur ini, nur Allah, nur Jibril, dan nur Muhammad, itulah yang dikenal dalam surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Lebih lengkapnya, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbahu, al misbahu fi sujajah, as sujajatu ka'annaha kaukabun durriyu yukadu min sajaratin mubarakatin saitunatil la syarqiyati wala garbiyah yakadu saituha yudi'u wala walam tamsas hunar. Nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur, yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi nurun ala nur itulah yang merupakan Rasulullah, akumulasi atau gabungan dari Alif Lam Mim, nur Allah, nur Jibril, dan nur Muhammad. Itulah Rasulullah. Kemudian
sistem wasilah. Yang kedua adalah rasul pembawa wasilah. Nurun ala nur ini yang terdiri dari nur Allah, nur Jibril, dan nur Muhammad tajalli pada diri rasul pembawa wasilah. Rasul pembawa wasilah itu pada zaman 1450 tahun yang lalu adalah Nabi Muhammad. Jadi sekarang kita sudah bisa membedakan antara Nabi Muhammad bin Abdullah yang adalah jasmaninya dengan Rasulullah Muhammad yang adalah rohaninya. Selanjutnya, rasul pembawa wasilah itu zaman 1450 tahun yang lalu dia tajalli pada diri Muhammad. Tajalli pada diri Muhammad bin Abdullah. Dalam literatur sejarah dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu di usia 25 tahun dia diangkat sebagai nabi, dan pada usia 40 tahun dia diangkat sebagai Rasulullah. Jelas dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Man kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullahi wa hataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini jelas sekali digambarkan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Artinya ini bukan Muhammad yang jasmani. Karena kalau Muhammad yang jasmani kan punya anak, punya keturunan. Tapi Muhammad yang dimaksud dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ini adalah Rasulullah. Ini adalah dalil jelas yang menyatakan bahwa Rasulullah itu bukan manusia. Hanya dia tajalli pada diri seorang manusia. Jadi harus kita bedakan antara Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad. Pada zaman 1450 tahun yang lalu, dia tajalli pada diri Muhammad bin Abdullah. Jadi jelas ya perbedaan antara Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad. Oleh karena itu, benar saja kalau ada orang yang menyatakan bahwa Rasulullah itu bukan manusia dan dia tidak akan mati-mati sampai akhir zaman. Sedangkan Nabi Muhammad, dia adalah jasmaninya. Dia fana, dan sekarang dia sudah berlindung, sudah wafat. Tapi sebelum dia wafat, dia menyatakan bahwa ada al-ulama warasatul anbiya, ulama yang menjadi waris nabi-nabi. Dulu sebelum Rasulullah SAW, sebelum Islam momentum, Rasulullah itu nabi pembawa wasilah itu terpilih secara acak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah zaman Rasulullah SAW, setelah ada jiwa yang berhasil mencapai makam tertinggi kamil mungkamil halis mukhlisin, maka itu menjadi diwariskan oleh Rasul pembawa wasilah tersebut. Meskipun Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada lagi nabi setelahnya, tapi ada ulama-ulama waris. Ulama-ulama waris itu yang dikenal di setiap zaman, disebutkan dalam Al-Quran, disebut Rasulun min anfusikum. Yang lebih tegasnya lagi dalam surat Al-Kahfi ayat 17, falam tajidalahu waliyam mursida. Jadi ada waliyam mursida yang menjadi ulama waris dari nabi-nabi.
Jadi Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi sesudahnya. Ya, tidak ada lagi nabi sesudahnya, tapi ada ulama waris yang mewarisi fungsi kenabian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama waris itulah yang waris terus menerus sampai sekarang. Sampai kepada Rasulun min anfusikum di zaman ini. Sampai kepada wali yang mursyid dari zaman ini. Yang dalam silsilah tarekat kami sudah tercatat bahwa wali yang mursyida yang ke-37 di zaman ini. Jadi begitu ya perbedaan antara Nabi dan Rasulullah. Rasulullah itu adalah rohaniah daripada Nabi Muhammad. Rasulullah adalah rohani yang tajalli dalam diri Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mati. Jadi mohon maaf kalau ada yang keliru menyatakan bahwa Rasulullah itu manusia, bukan. Rasulullah bukanlah manusia, tapi Rasulullah adalah rohaninya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad sendiri kalau dalam salatnya dia tetap menyatakan dalam salatnya dia menyatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menunjuk kepada rohanianya sendiri yang ada di depan kalbunya. Nah, kita kembali kepada wali yang mursyida. Wali yang mursyida adalah Rasulun min anfusikum di zamannya masing-masing. Di zaman ini juga ada Rasulun min anfusikum, ada wali yang mursyida. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada wali yang mursyida zaman ini, berarti dia tidak paham sesungguhnya. Kesaksian syahadatnya juga tidak mungkin benar. Karena kesaksian syahadat itu kita bersaksi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wujud dan Rasulullah di zaman ini. Mana mungkin Anda bisa bersaksi terhadap Nabi Muhammad yang 1450 tahun yang lalu yang sudah berlindung? Tidak akan mungkin kan? Berarti kita bersaksi kepada ulama waris. Ulama waris yang merupakan Rasulun min anfusikum di zaman ini, yang adalah pewaris Rasulullah. Meskipun dalam syahadat kita tetap menyatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dalam skema gambar ini, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Nah, di sini diperlihatkan bahwa Rasulullah yang sudah berlindung itu mewariskan kepada wali yang mursyida setelahnya. Dia mewariskan kepada Rasulun min anfusikum yang adalah notabene adalah wali yang mursyida di zamannya. Pada saat itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum Abu Bakar Siddiq berlindung, dia mewariskan kembali kepada wali yang mursyida di zamannya lagi setelahnya, Salman Al-Farisi. Kemudian Salman Al-Farisi berlindung, dia wariskan lagi kepada Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Qasim bin Muhammad kemudian berlindung, wafat, dia wariskan lagi kepada Ja'far As-Sadiq. Begitu seterusnya sampai di zaman ini. Nah, di zaman ini diwariskan kepada guru besar kami, mursiduna wa murabbituna al-arif billah Maulana Sayyidi Syekh Al-Hajj Ayahanda Guru Qaddasallahu sirruhu. Jadi kira-kira demikian ya perbedaan antara Nabi Muhammad yang jasmani dan Rasulullah Muhammad yang rohani. Rasulullah itu bukan manusia. Kira-kira demikian kajian singkatnya. Kepada saudara-saudaraku semua yang saat ini ya dalam keadaan kesedihan, marilah kita tetap
bersabar ya, dan meningkatkan kesabaran kita, dan tetap merabit kepada mursyid kita. Semoga kemenangan yang nyata itu secepatnya kita dapat. Ya ayyuhallazina amanu sabiru warabitu. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa is yamkuru bikal ladzina kafaru liyutsbituka aw yaktuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullaha wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya, tapi Allah mengagalkan tipu daya itu. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Demikian uraian singkat ini. Nun wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi.